Sudah siap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul aja buat teman-teman panitia. Terima kasih dulu nih buat undangannya. Usul ke teman-teman panitia kalau kalau bisa dimonitor pertanyaannya dari sekarang aja ya. Jadi saya usul ke peserta kalau ada pertanyaan segala macam silahkan posting di chatting aja langsung. Jadi biar kecampur aja lah. Antara presentasi sama pertanyaan boleh digabung. Cuman nanti saya bakal kesulitan untuk monitor. Jadi waktu presentasi biasanya chattingnya nggak bisa kebaca sama saya, gitu. Oke, saya share screen aja biar lebih enak. Oke, mudah-mudahan kebaca ini share screennya. Tapi chattingnya nggak kebaca sama saya sekarang. Jadi saya nanti sebentar-sebentar mungkin akan saya lihat lagi kalau ada pertanyaan di chatting saya akan langsung bereaksi. Tolong dimonitor sama panitia aja pertanyaannya. Oke, ini adalah URL-URL yang penting buat kegiatan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya lebih suka pakai Twitter sih sebenarnya supaya yang lain bisa ikutan monitor dan yang lain bisa ikut pinter dari jawaban-jawabannya. Nanti kan yang baca semua orang kalau di Twitter. Cuman kalau koordinasi pakai email. Ini emailnya ono@indo.net.id. Ada beberapa URL yang berisi perpustakaan bisa diambil di sini. Cuman kalau pengen kopi perpustakaan saya yang lebih lengkap ada di bawah sini. Ini perpustakaannya. Kasih icip-icip dulu ya. Perpustakaannya kayak gini nih bentuknya. Oh, ini lagi bukan di perpustakaan. Saya akan masuk ke folder perpustakaan saya. Lokasinya sebenarnya bukan di komputer ini. Lokasinya ada di komputer lain. Saya akan masuk ke IoT ya, Library 2, Books IoT. Ini udah saya bagi-bagi buku-bukunya ya. Ada yang tentang cyber security, database, data mining, data science segala macam. Dan IoT itu butuh data science sih sebenarnya. FGH ini dia Internet of Things. Ini buku-bukunya Internet of Things aja. Ada Smart City, Smart Home, ada tentang Arduino Raspberry yang tentang IoT. Saya akan ngambil buku sembarangan. Paling gampang sih kalau baca buku kata kuncinya dummies gitu. Dummy. Nah, ini ada Smart City for Dummies, ada Linux Smart Home for Dummies karena ini adalah forum open source ya. Kita lihat aja yang Linux Smart Home aja ya. biar biar berhubungan lah sama open source. Ini contoh bukunya. Bukunya kalau for Dummies itu bukunya enak banget sih bacanya. Kira-kira kayak gini. Totalnya ada sekitar 350 halaman lah kira-kira. Bukunya kayak gini, dibacanya enak, dia bikin strukturnya lebih gampang dibaca gitu. Strukturnya enak banget sih. Gitu ya. Jadi bukunya ada, bisa di-copy. Nah, buat ngopinya silakan baca di URL yang ini ya, LMS Ono Center RID /pustaka /doc /wiki /index php Ono Center ebook bisa dibaca di situ. Kemudian kalau mau lihat video-video saya ada di dua website besar, satu lagi di YouTube, satu lagi di Saka Milenial, lokasinya ada di Semarang. Jadi kenceng kalau dari Anda yang dari di Jawa Tengah Jogja kemungkinan besar kenceng. Cepat banget. Kalau pengen belajar betul serius, saran saya masuk ke situs yang ini sih sebenarnya. Open Course ITTS ACID. Di situ bisa download. Kalau dapat nilai 90 bisa download sertifikat. Nah, ini bisa dinego sih sebenarnya ke kampusnya Anda masing-masing. Nanti boleh nggak diakui sebagai kredit kuliah gitu. Ini dalam rangka Kampus Merdeka ya. Kalau Kampus Merdeka kan Anda bisa ngambil kuliah di tempat lain, nanti bisa diaku sebagai kredit di kampusnya masing-masing. Ini free, nggak usah bayar apa-apa. Silakan Anda masuk, kerjain kuliahnya, kerjain ujiannya. Cuman untuk IoT belum saya bikin ujian. Yang ada buat cyber security, buat jaringan, buat IP versi 6, buat apa sih namanya? Data science ada ujiannya, tapi IoT-nya belum ada ujiannya. Oke. Ini akan saya copy paste di chatting supaya Anda bisa enak hidupnya. Coba saya harus stop share dulu. Saya paste di chatting ya. Oke, mudah-mudahan sudah kebaca di chatting URL-URL yang penting, alamat dan sebagainya. Oke. Sekarang saya akan coba masuk lebih dalam lagi. Apa itu IoT? Mulai dari situ. Kalau nggak saya kasih lihat kuliahnya dulu lah.
Ini kuliahnya bentuknya kayak gini kira-kira. Open course Internet of Things IoT, tapi nggak ada ujian di sini ya. Bentuknya kayak gini, di sini akan diterangkan ini IoT yang hardware banget ya. Bagaimana mempersiapkan Arduino, terus programming Arduino sederhana, digital input outputnya, analog input outputnya, komunikasi ke user, bisa lewat LCD, lewat seven segment dan sebagainya, terus struktur programmingnya untuk if statement, for loop segala macam, beberapa sensor IoT, suhu dan sebagainya, programming waktu, dan yang penting di IoT bukan masalah sensornya sih, bagaimana ngirim data itu ke server, jadi programming jaringannya di sini. Oke, jadi kirim pakai UDP, NTP dan sebagainya. Kalau Anda pengen belajar programming IoT yang lebih gampang, ini bahasanya kayak gini banget sih. Nah ini contoh nih. Nanti akan saya praktekkan yang ini ya. Nah yang ini programming yang rada nyebelin pakai bahasa C. Kalau mau gampang, sarannya masuk ke sini programmingnya. Uh, Object blocks. Oke. Masukin kata kunci object blocks. Silahkan diklik websitenya object blocks ini. Terus bisa bikin account di situ free. Jadi Anda bisa bikin account di object blocks free. Bisa login. Saya login pakai email. Oke. Nah, kalau udah login kita bisa bikin project atau apa segala macam. Saya kasih lihat project yang agak weather station lah ya. Ini cuaca ya. Programnya cuma kayak gini bentuknya. Parah banget. Jadi programmingnya sangat blow on banget, kayak gini banget. Saya akan kasih lihat, saya pecah-pecah lah biar kelihatan ntar programmingnya. Jadi kalau bahasa C-nya ada sebelah kanan, oke. Kalau ini buat monitor temperatur, udah gitu dikirim datanya ke server. Jadi cuma send number channel temperatur, value-nya adalah read temperatur DHT11 pitch. Tapi ini udah kayak gini banget sih, gitu. Klik. Jadi bentuknya kayak Lego aja sih. Klik, bisa lepas-lepas gitu. Sorry. Klik, terus dikasih delay 100 milisecond, klik. Udah jadi, selesai. Ini buat sensor cuaca, suhu sama humidity ya. Dan kemarin orang-orang BMKG marah sama saya. Marah, bukan marah sih, agak gondok. Iya, Pak. Ini kan murah banget sensornya ya. Sensor DHT11 tuh harganya sekitar 20.000 perak lah, murah banget. Udah gitu Arduino kan harganya 60.000 rupiah. Sementara peralatan punyanya BMKG harganya 200 juta kan. Terus saya kan ngomong di ceramah gitu, ya kita murah-murahan aja lah. Arduino cuma segini, ini cuma segitu. Ya, Pak Ono kan alatnya kan nggak presisi. Iya sih. Cuman kan kita buat belajar enak banget gitu. Jadi asal tahu aja ini peralatan ini gila banget, murah banget. Jadi Anda bisa semuanya kerjain sendiri, enak. Oke. Kalau nggak salah sih itu ada Indo apa sih Nusabot apa gitu ya sponsornya. Barangkali itu jualan peralatan IoT juga kali ya. Jadi bisa dicek lah kali nanti di sponsornya Nusabot tadi. Coba kita cek aja di web ya. Ada coba kita cek Nusabot. Mungkin jualan IoT kali. Oh bener kan? Kursus IoT. Nah ini ada Arduino apa segala macam. Nah ini Anda bisa belilah peralatannya di sana. Nih kalau enggak juga bisa aja beli di ini juga ada sih di toko-toko online Bukalapak juga ada alat-alatnya nggak mahal sih. Saya sekarang banyaknya nggak pakai Arduino sih. Saya makainya Wemos. Soalnya udah ada wifi-nya di dalamnya dan harganya sama dengan Arduino. Jadi ini harganya kan 50.000 perak nih. Arduino harganya 60.000. Nggak ada wifi. Ini udah harga 50.000 rupiah. Sudah ada wifi. Ini wifi ini yang paling ujung ini yang apa aluminium ini wifi. Jadi udah ada wifi enak banget. Ini tinggal colokin sensor. Sensornya misalnya Arduino temperatur sensor ya. Temperatur gitu ya. DHT11 sih tipenya. Oh ini yang mahalnya nih. Cari-cari ini ada yang 12.000 perak. Ya, pokoknya harganya harga kurang ajar semua deh. Ini 19.000 rupiah. Ini 16.500. Jadi harganya murah banget. Jadi kalau kita mau bikin apa tuh, aduh udah kacau lah harga-harganya mah. Jadi DHT sama ini aja. Nanti saya kasih lihat alat yang ada di atas meja saya. Saya bawa kasih lihat alat dikit nanti kita demoin nanti.
Oke, jadi kebayang mainannya seperti itu banget. Oke, ini mudah-mudahan nanti ini bisa kebayang. Nah, sekarang kita akan ini beres ya, kuliahnya udah beres, ini beres. Sarannya pakai objek block kalau mau belajar pertama kali. Tolong saya masukin aja lah ininya ke chat ya. Copy, saya stop share lagi, saya paste di sini. Ya, itu ada komentar dari Mas Budi Wibowo, mirip banget sama App Inventor 2. Ya, betul. Jujur, kita ngajarin objek block ini buat anak SMP sih. Jadi nggak enak juga ya nerangin ilmu SMP buat mahasiswa kan nggak enak sih sebenarnya. Tapi ya gitu deh. Oke, itu kayaknya ada suara yang bocor ya. Seru, bocor seru banget dah suaranya. Oke, ini beres urusannya objek block. Sekarang kita masuk ke konsepnya dulu ya. IoT itu apa? Kita bisa lihat di wiki, bisa masuk ke Ono Center host muted you. Bisa di unmuted nggak? Unmute. Oke. Oke, kita lihat konsepnya dulu ya. Ini kita masuk ke Ono Center .id/wiki, masukin kata kuncinya IoT. Nah, bentuknya kayak gini sih. Anda bisa baca-baca lah di sini. Bentuknya sih sensor, masuk ke jaringan, disimpan di server. Nah, ini yang belakang ini, data mining, data analisis ini jarang diterangin di kampus atau di dunia-dunia IoT itu jarang terangin bahwa di belakangnya IoT ada server data mining sama data analisis ini. Kenapa ini penting? Contoh paling sederhana adalah yang ini nih. Cuaca hari ini. Hari ini misalnya. Kita lihat ini suhu 29 derajat, humidity 63%, arah angin 5 km per jam. Ini hari ini. Ini kita tahu nih pakai IoT, pakai sensor bisa ketahuan semua. Yang seru adalah hari ini kan Sabtu. Dia bisa nebak hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan sebagainya. Dia bisa nebak semuanya. Ini bisa terjadi, proses perdukunan seperti ini, dia bisa meramal apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Dan kelihatan suhunya hampir sama tapi berbeda. Udah gitu cuacanya yang ini agak hujan, di sini hujan petir, dan sebagainya. Ini ada 3 hujannya, ini cuma 2, ini nggak ada hujan. Nah, bisa nebak seperti ini kenapa? Karena dia bermain dengan ini data mining sama data analisis. Jadi ini penting banget. Oke, dan ilmu yang ini sama aja sih, mau IoT kek, mau digital ekonomi kek, mau apa sama aja. Saya kasih lihat dikit, ini presentasi saya buat waktu itu BPK yang ngadain acara tentang teknologi foresight, teknologi ke depan seperti apa untuk Indonesia, yang ngomong kebanyakan bekas-bekas menteri, terus profesor-profesor lah. Saya paling bejat di situ, paling ngaco saya itu. Nah, sekarang saya kasih lihat di sini, secara IT apa yang terjadi ke depan adalah seperti ini kira-kira. Jadi selalu kita butuh sensor. Sensor itu tidak harus IoT, sensornya bisa apa aja, bisa aplikasi, bisa web, masukin semuanya ke database dan kita kenal namanya big data. Kemudian pakai machine learning, deep learning, pakai AI, ini dilakukan oleh data science atau data analytics. Kita bisa melakukan forecasting, prediction, klasifikasi. Jadi bisa perdukunan sih intinya. Jadi karena dan ini hasilnya nanti dikirim ke presiden lah. Kebetulan kalau ini dipakai presiden ya, soalnya kebetulan BPK itu audiensnya buat kabinet sih. Jadi ada presiden, ada menteri segala macam. Tapi kalau di perusahaan ada direktur, ada manajer, ada pimpinan segala macam. Jadi cara berpikirnya gitu. Kita butuh sensor, dikumpulin semua datanya, kemudian kita analisa, kemudian kita kasih lihat hasilnya ke pimpinan, dan ini tujuannya apa? Supaya program yang dibuat buat masyarakat, customer atau apapun itu cocok. Oke, kalau di dunia startup biasanya programnya namanya customer journey atau customer experience, nyebutnya kayak gitu. Tapi intinya cuma gini aja, loopnya seperti ini ya. Konsekuensi dari itu semua adalah kalau bisa belajar makhluk yang ini, data science-nya.
Nanti mudah-mudahan saya punya waktu sedikit buat ngasih lihat sedikit. Oke, ini udah beres ya. Sekarang kita masuk ke contoh realnya. Sorry saya cepet-cepet nih soalnya waktunya cuma dikasih 1,5 jam nih kayaknya. Soalnya tadi udah keambil buat pembukaan segala macam. Oke, contoh realnya. Saya masuk ke Flight Radar 24.com. Alah, ini dia. Flightradar24.com. Oke, ini Maaf dia. Pak Ono Widodo, Yes. menjelas sedikit. Untuk share screen-nya ya bisa belum muncul. Oh alah, yang tadi belum belum ada share screen ya? Aduh, Iya aduh, Pak. aduh, 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 aduh. Gak apa-apa. Ulang lagi kalau gitu. Hei, gak Aduh, apa-apa. ya begitu deh. Suka kacau. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ini tadi yang ini kayaknya belum share screen saya di sini ya. Jadi ini slide saya yang dipakai untuk teknologi foresight buat tadi BPK Badan Pengawas Keuangan, tapi dia pengen ngelihat ke depan seperti apa supaya program pemerintah tidak salah arah. Jadi sama aja sama IoT sih sebenarnya. Jadi pola berpikirnya sama aja. Dia butuh IoT, intinya butuh sensor. Sensornya tidak harus IoT, bisa juga aplikasi, bisa web. Itu dapetin data dari masyarakat lah. Kalau IoT kan lebih ke data fisik ya, suhu, humidity segala macam. Tapi kan data tidak harus fisik. Misalnya keyword yang dipakai buat search apa aja. Misalnya data apa apa suku bunga lah apa segala macam ya, kalau di apa pasar modal segala macam itu udah bentuknya aplikasi. Semua data ini dimasukkan ke database bentuknya big data. Karena data yang besar banget, kita mainannya AI, machine learning, deep learning buat analisa. Proses analisa ini dilakukan oleh data science, data analytics. Oke, jadi kuncinya IoT ada di sebelah sini sih sebenarnya. Oke, sementara sebagian besar sekolah, kampus dan sebagainya berpikirnya IoT-nya adalah elektroniknya, sensornya. Enggak, salah. Jadi sensor itu nilainya kecil sih sebenarnya. Nilai paling besarnya di sini. Yang duitnya kencengnya di sebelah sini. Gitu ya. Dan nanti datanya, outputnya data adalah perdukunan. Kita pengen lihat ke depan apa yang terjadi. Ini perdukunan ini diberikan ke presiden, menteri, direktur, manajer, leader segala macam. Tujuannya supaya apa? Kalau presiden tujuannya supaya programnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau itu startup, kita pengen customer experience atau customer journey-nya enak kayak gitu ya. Jadi bikin program supaya ini sesuai, akhirnya kita jalannya bagus ke depannya. Kira-kira gini loop-nya, kira-kira kayak gini ya. Jadi mau sama aja, mau IoT, digital ekonomi, termasuk intelijen ya, Badan Intelijen Nasional, loopnya kayak gini juga sama. Jadi BIN, TNI, sama aja, tapi beda objektif ya. Kalau Badan Intelijen kan dia punya sensor segala macam, tujuannya untuk mengklasifikasi. Ini apa? Teroris bukan sih? Ini ISIS bukan sih? Nah, tapi prosesnya sama persis kayak gini. Jadi ilmunya data science ini lagi dicari banget, dan hari ini orang data science dicari dan pemerintah kesulitan buat nyari orang-orang itu karena di kampus jarang diajarin. Jadi kalau bisa ini belajar beneran. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh realnya. Saya masuk ke Flight Radar 24.com. Flight Radar adalah software yang dipakai. Ini kelihatan pesawatnya gerak semua ya. Ini iklannya ditutup dulu. Bisa nggak? Remove. Payah pas remove ad kacau dah. Oke, nggak bisa remove ad ya. Ini saya pengen zoom in, ada zoom innya nggak ya? Tapi ini kita bisa lihat lah pesawatnya ada di mana ya. Ini LNI 1651 tuh Lion Air, kelihatan dia dari Lombok ke Cengkareng. Ini daerah Jogja, daerah ini Solo. Oh, ini ada pesawat latih nih, lagi terbang di atas Solo, kelihatan. Bisa di zoom in nggak ya? Ini coba saya zoom in ya. Ini dari pesawat apa lagi nih di sebelah sini. Ya pokoknya Anda bisa lihat ya. Sekarang pertanyaannya, ini IoT loh, ini IoT. Pertanyaannya, bagaimana caranya Flight Radar bisa tahu pesawatnya ada di mana, terbang ke arah mana, kecepatannya berapa? Bagaimana Flight Radar bisa tahu itu? Silahkan diketik di chatting. Bagaimana Flight Radar bisa tahu bahwa pesawatnya
kok dia bisa tahu pesawatnya terbang kemana, dan ini real time loh, real time loh. Oke, silakan ketik. Sinyal radar pesawat salah. Sensor dan gateway salah. Ya, ya pasti ada sensor lah. Sensornya apa? Curang loh. Jawabannya curang itu. Mengambil data dari big data ATS salah. Jadi ATS sama sekali data ATS sama saya tidak dibuka. GPS ya, GPS gimana caranya data GPS bisa dikirim ke flight radar. Nah, bingung kan? Seru kan? Seru loh. Oke, kayaknya Anda nggak ada yang bisa jawab. Eh, saya pakai GPS Neo nggak salah. Oke, sekarang saya kasih jawabannya. Jadi dalam pesawat terbang, mana nih? Masuk ke wiki saya dulu. Oke, ini wiki saya. Ini udah di share screen lagi ya. Kalau lupa parah saya. Dalam pesawat terbang itu ada dunia penerbangan, ada teknologi namanya ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. ADS-B adalah teknologi surveillance, jadi teknologi intelijen ya untuk melacak pesawat terbang, bagian dari Next Generation Air Transport System. Dan semua pesawat terbang diwajibkan pakai itu sejak Januari 2020. Oke, nah ADS-B ini dipasang dalam pesawat. Jadi ini ADS-B bukan teknologi yang dipasang di ATS, di airport segala macam, kagak. ADS-B ini dipasangin di dalam pesawat terbang. Cara berpikirnya gini, dari informasi GPS dalam pesawat dipancarkan oleh ADS-B ini ke bawah. Artinya, semua pesawat akan memancarkan ke bawah, posisinya dia di mana, ketinggiannya berapa, arahnya kemana, segala kecepatannya berapa, segala macam, dipancarkan dari pesawat ke bawah. Jadi semua pesawat mancar. Jadi nggak perlu radar dari bawah, nggak perlu. Jadi semua pesawat akan mancarin informasinya, dia siapa, gerak kemana segala macam. Yang seru adalah dia mancar di frekuensi ini. Nah, ini penting nih. Oke, teknologi yang sama mirip dengan ini juga dipakai di kapal ya, perahu segala macam, perahu-perahu internasional yang besar-besar, termasuk perahu nelayan-nelayan itu banyak dipasangin juga. Namanya AIS bukan ADS-B kalau di laut. Makanya kemarin Bu Susi bisa tahu kapalnya dari mana. Dan dia bisa nangkep kapal-kapal nelayan asing itu bisa ketangkep karena kapal itu memancarkan AIS tadi, lokasinya ketahuan ada di mana. Tapi ini ADS-B kayak gini. Nah ini penting nih, 1090. Oke. Oke. Jadi kita perlu menerima pancaran pesawat di 1090. Oke. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira alatnya yang dipakai apa? Harganya berapa? Kalau nggak harga deh, harga alat buat nerima ini berapa? Nerima pancaran 1090 MHz. Asal tahu sekedar informasi aja ya. Kalau Anda sering dengerin radio FM 88 sampai 108, nah segitu harga radio FM. Banyak dipakai orang. Bayangkan ini buat dengerin 1090. Dan pemancar BTS seluler, 2G, 3G segala macam bermainnya di frekuensi ini. Jadi Anda bisa bayangkan teknologinya seluler sih sebenarnya. Oke. Seluler di 900 MHz, kalau 4G rata-rata mainnya di 1800 MHz. Sementara pesawat terbang mainnya di 1090 MHz. Pertanyaan dari saya, alat buat penerimanya harganya kira-kira berapa rupiah? Bisa nebak nggak? Tolong tulis di chatting. Oke, tolong tulis di chatting. Harganya 6.599, salah. Oh, itu pasti nyari di ini ya, di googling ya. Cara lu salah. Itu dapat harga yang mahal dapatnya. Oke. Sekarang kayaknya nggak ada yang bisa jawab ya harganya berapa. Nah, sekarang saya share screen lagi. Barangnya ada di Bukalapak. Parah. Jadi barang buat receiver tadi ada di Bukalapak. Carinya USB TV digital. Gitu carinya. Parah. Ini mahal kan? Tapi di sini ada yang harganya 350.000 loh. Oke. Nah ini DVB T2 siaran TV digital harganya 350.000 ya. Udah mulai kelihatan nih. Ini harganya mahal banget nih, 1 juta.
Nah, supaya dapat ini udah mulai purah banget nih. 174.000. Tapi ini buat penerima TV digital, tolong dilihat kalimatnya baik-baik. Ini DVB-T gitu ya. Kata kunci yang lebih presisinya bukan USB TV digital, tapi RTL SDR. Oke. Harganya langsung murah semua nih. 180, ini yang lebih presisi harganya 500.000. Oke, yang ini yang normal-normal sekitar 200 ribuan lah kira-kira harganya. Tapi ini buat TV digital. TV digital itu bekerja pada frekuensi sekitar 600 mega, 700 megahertz. Nah, yang menarik dari makhluk ini adalah dia bisa bekerja, bisa menerima pancaran antara 50 sampai 2000 megahertz. Jadi dia tidak hanya bisa menerima TV digital, dia bisa menerima pemancar FM, dia bisa menerima GSM, 2G segala macam bisa diterima sama dia, termasuk ADSB bisa diterima. Jadi modalnya cuma 200.000 perak. Oke, caranya gimana? Di sini caranya. Oh, sorry, saya kecilin dulu dikit. Saya klik yang ini, saya gedein lagi. Ini tadi wiki saya ADSB, turunin ke bawah nih. Di sini nih kuncinya nih. Ini ada instalasi GR Mode sama feeding ke flight radar. Jadi ini cara instalasi softwarenya. Softwarenya, cara instalnya diterangkan di wikinya saya. Oke, ini cara install software segala macam. Kemudian cara ngirimnya ke flight radar diterangkan di sini. Oke. Nah, kisahnya adalah, bentar. Ini waktu saya bikin ini tanggal berapa nih? Bisa kita lihat di story sih. Ini kita lihat history aja. Jadi 2012. Jadi saya nulisnya sekitar 2012, jadi sekitar 9 tahun yang lalu. Saya nulis pertama kali artikel ini sekitar 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, kalau kita lihat flight radar di Indonesia, nggak ada pesawat terbang dalam flight radar di Indonesia. Karena tidak ada yang receive ADSB di Indonesia. Kemudian saya nyoba pakai receiver yang harganya 200.000 itu, saya cobain. Saya bisa dengerin pesawat terbang nih. Posisinya ada di mana? Terus saya ngutak-atik lagi, saya koordinasi teman-teman di flight radar. Kemudian mereka ngasih tahu gimana caranya supaya apa yang saya receive ini bisa dikirim ke flight radar. Saya oprek tadi, udah gitu saya taruh di wiki. Akibatnya sekarang kita lihat di Indonesia flight radar bisa ngeliat pesawat terbangnya dari mana-mana. Gitu, itu cantiknya open source kayak gitu. Beres ya? Oke, ini flight radar selesai. Saya akan masuk lagi yang lebih parah lagi. Pelan-pelan lah. aprs.fi. Ini oprekan teman-teman saya. Saya dan teman-teman sih ngopreknya rada-rada error lah. Biasalah kita error. Oke, ini kita bisa lihat peta Jakarta kebetulan. Kita pindahin ke Jogja Solo ya. Ini Bandung. Jogja Solo ada kagak ya? Ini ada di Jogja. Ini ada yang lagi jalan kebetulan di Jogja. Solo, mana Solo? Sragen. Ini Solo nggak ada ya. Cuman ada satu di Jogja, kelihatan ada yang lagi jalan. Kita bisa lihat ada yang naik motor, Yankee Charlie 2 Victor India X-Ray. Kecepatannya 22 km per jam. Naik motor kelihatan banget ya. Arah 89 derajat, ketinggian 428 meter, lagi jalan-jalan. Gitu ya. Nah, ini adalah IoT banget. Oke, saya coba lihat yang sensornya banyak lah. Di sini banyak sensor soalnya. Kalau di Jakarta banyak sensor. Banyak orang yang cukup gila di Jakarta yang masang sensor. Contohnya ini Yankee Charlie Zero Sierra Papa United. Saya klik aja. Kita bisa lihat temperatur 33,9, humidity 54 derajat, tekanan 1003 lebih atmosfer lah ya. Kalau kita klik show weather chart, kita bisa lihat kondisi tekanan udara apa segala macam. Oke. Kalau kita lari ke Singapura, lari ke Eropa lebih parah lagi. Sensor seperti ini banyak banget nih. Coba kayak zoom out, zoom out, zoom out. Kita lari ke Singapura aja ya. Oh, penuh kan Singapura penuh, parah. Ini Kuala Lumpur juga penuh. Negara tetangga kita parah-parah. Tuh, banyak banget yang orang cukup gila yang masang-masang ginian banyak. Oke. Oke, pertanyaannya silakan tulis di chatting. Mereka ngirim data pakai apa? Kirim datanya. Apakah 2G, 3G, 4G atau apa yang dipakai buat ngirim data? Silakan tulis di chatting, saya stop share. 5G salah. 5G salah. GPRS salah. Kayaknya nggak ada yang bisa jawab deh. NB IoT salah. Kecanggihan mikirnya.
Saya kasih tahu cara ngirim datanya ya. Gelo lah. Tolong dilihat, ini nama situsnya adalah aprs.fi. Oke, sekarang kita lihat di web. Apa itu APRS? Modem sekalian ya, APRS modem. Oke, liatin gambarnya. APRS modem, dia ngirim datanya pakai walkie-talkie anak-anak itu. Anak-anak gelo ini pada ngirim data pakai walkie-talkie. IoT-nya bisa pakai APRS modemnya bisa dibikin pakai Arduino, ya bisa. Terus ngirim datanya bisa pakai walkie-talkie kayak gini. Nah, ini contoh yang realnya. Ini modem. Ini modemnya, ini walkie-talkie, ini GPS. Jadi ini masukin charger mobil ya. Jadi dia bisa ngirim posisinya sambil gerak. Dia ngirim posisinya karena ini GPS-nya nih. Masukin modem, masukin HT, walkie-talkie. HT seperti ini bisa lihat di Bukalapak lah. Sorry lah. Sorry, masuk lagi Bukalapak biar ketahuan harganya. Baofeng. Baofeng. HT-nya nyakitin harganya. Ini sepasang harganya 180.000 sepasang, berarti satunya 90.000 rupiah. Udah goblok lah, harganya udah gila banget. Ini yang agak lebih mahal, 2 biji, 2 piece, harganya 300.000, berarti satunya 150.000 perak. Jadi udah harganya harga nggak masuk akal semua, hati-hati segala macam. Jadi harganya udah harga gila, hati-hati. Jadi pakai HT seperti ini, sambungin ke Arduino segala macam, kita bisa kirim data dan datanya bisa dikirim, bisa dilihat di sini. Oke, kalau ke Eropa lebih parah sih. Kita lihat Eropa ya. Eropa parah banget, Eropa parah. Dia bisa monitoring ini, kalau di Eropa mah parah banget. Dia monitoring, sorry. Wah, kan penuh kan Eropa langsung. Soalnya orang-orang itu orang-orang pinter sih ya, pada ngopreknya gila-gila. Nah, Eropa itu yang dimonitor bukan hanya kendaraan biasa, kapal juga dimonitor, gila lah pokoknya. Makin kesini makin nggak gerak. Kenapa ini nggak gerak? Aduh, ya udahlah, nggak gerak, nggak bisa, nyerah. Ya udah, pokoknya percaya aja, di Eropa kita bisa monitoring kapal segala macam. Beres ya? Oke, sekarang saya naikin pelan-pelan. Sekarang udah jam 9.35. Saya punya waktu sampai ini ya. Oke, ini udah kebayang. Sekarang saya akan naik kelas lagi, yang lebih parah lagi. Oke. Jadi Anda tadi ini bisa ngoprek sendiri ya. Kata kuncinya tolong dilihat APRS. Cuman untuk beroperasi pakai radio seperti ini Anda perlu ujian orari. Mungkin saya harus kasih tahu dulu orari itu apa. Orari. Saya anggota orari soalnya. Jadi ada namanya organisasi amatir radio, Orari. Ini adalah organisasi tempat tukang-tukang ngoprek radio pada ngumpul. Oke. Dan untuk pakai frekuensi Anda perlu izin dari Kominfo. Jadi caranya Anda ujian sebagai anggota Orari, nanti otomatis dapat izin dari Kominfo untuk pakai frekuensi. Jadi saya punya izin buat pakai frekuensi. Jadi saya tidak pakai frekuensinya tanpa izin. Saya pakai izin dan saya bisa mengudara tanpa perlu takut sama polisi dan sebagainya. Oke. Kisahnya pada zaman dulu kala itu frekuensi adalah sesuatu yang sangat strategis, makanya sangat diatur banget sama negara. Soalnya frekuensi yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka pada zaman dulu kala. Kalau ingat perjuangan di Surabaya, Bung Tomo segala macam, dia pakai radio buat manasin rakyat Indonesia. Dan teknik yang sama akhirnya buat macam-macam sih. Oke, nah ini beres ya Orari, urusan beres. Nah sekarang saya masukin lagi kan lebih tinggi lagi. Masuk ke Google Maps. Ini Google Maps biasa aja, nggak ada yang istimewa. Oke, saya zoom out aja biar lebih enak. Ini posisi di Jakarta, kelihatan banget Jakartanya, nggak ada yang istimewa. Cuman kalau saya klik, saya pengen ngasih lihat traffic, ini dia, traffic. Nah, kita bisa lihat traffic, kondisi traffic sekarang. Ini kondisi traffic yang sekarang. Di sini ada 2 proses, tapi proses yang kita lihat pertama kali ini adalah proses klasifikasi. Jadi tolong diingat, di dalam tadi di back end-nya IoT itu ada machine learning, ada artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence sama machine learning itu ada 2 proses besar. Satu adalah klasifikasi, satu lagi forecasting atau dukun. Oke, klasifikasi buat klasifikasi. Ini klasifikasi nih yang terjadi. Kita bisa lihat
ini dia bisa deteksi, oke, jalan di sini macet, warnanya merah, ada yang merahnya gelap, ada yang merahnya nggak gelap, ada yang warnanya kuning atau orange, ada yang warnanya hijau. Yang hijau berarti lancar jalannya. Oke, dan ini real time. Kalau Anda tunggu sejam 2 jam lagi, ini bisa berubah, warna-warna bisa berubah semua ya. Nih kebetulan yang macet cuma di sini doang, yang lain nggak ada yang macet karena ini hari Sabtu. Jadi lancar Republik ini kalau hari Sabtu, soalnya semua orang kagak kerja. Beres ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya sederhana aja. Bagaimana Google tahu bahwa jalannya macet, jalannya kagak macet, bisa lancar? Bagaimana Google bisa tahu? Silakan ketik di chatting. Gimana caranya Google tahu bahwa jalannya ini lancar, jalannya ini macet? Taunya dari mana Google? Coba, silakan ketik di chatting. Oke, saya stop sharing. Dipantau dari satelit, Google nggak sekaya itu. Google masih miskin, nggak bisa beli saya. Dari GPS smartphone, dari satelit salah, yang benar GPS smartphone, sinyal HP. Jadi gini cara berpikirnya. Melihat jumlah HP yang ada di daerah tersebut dan mengambil data GPS. Ya benar. Jadi ini Mas Muhammad Fahrizal, benar. Tadi yang jawab-jawab HP benar, tapi cara berpikirnya kira-kira gini. Mudah-mudahan Anda nggak sakit hati ya. Saya share screen lagi. Nih biar ngasih lihat cara berpikirnya. eh Kita tahu semua, sebagian besar ya dunia handphone lah hari ini dikuasain oleh Android kan. Kita tahu handphone sekarang dikuasain Android. Dan kita tahu juga karena kita kebanyakan anak IT pasti tahu lah yang bikin Android itu adalah Google, gitu ya. Jadi sistem operasi yang dipakai di handphone namanya Android dan Android itu dipakai Google. Dan bayangkan waktu Anda pakai Android pasti masukin email Gmail, gitu kan? Nah, akibatnya dia tahu ini yang pakai handphone siapa, dan yang gila handphone hari ini kebanyakan ada GPS di dalam handphonenya, dan dia melaporkan ke Google posisinya. Jadi dia sebenarnya tahu Anda siapa, dia lapor ke Google, posisi kita ada di mana kelihatan. Beres ya? Mudah. Jadi ini tolong perhatikan baik-baik, ini adalah IoT, tapi sebetulnya ini semua dari tadi yang saya sebutin tadi, mau yang namanya flightradar24.com termasuk tadi yang dikasih lihat digital ekonomi segala macam, semuanya adalah melakukan mata-mata. Jadi IoT itu teknologi mata-mata sih sebenarnya, buat memata-matai kita juga sih. Mudah-mudahan ikhlas. Oke. Nah, sekarang sejak kapan Google melakukan mata-mata? Bisa dilihat di saya klik menu ini, terus ada your timeline. Oke. Jadi itu terjadi karena handphone kita lapor ke Google dan Google melakukan mata-mata, dan ini kita liatin timelinenya ya. Ini Google bisa lihat Ono kemana aja. Sejak kapan? Tahun 2009. 2021 dicatat semua perjalanannya Ono. Kelihatan Ono kemana aja. Oke, kalau Indonesia biasalah karena orang-orang Indonesia bisa kelihatan kemana aja. Yang seru adalah ini ke Mekah, Jeddah, Madinah kelihatan. Saya ke Oman juga, ke Korea Selatan. Di sini ada ke Australia, ke Sydney, ke Perth. Ada yang lagi berenang sama ikan hiu. Pusing ya. Jadi intinya kalau ini jelas bohong banget nih. Ini adalah teknik hacking IoT sih. Jadi teknik hacking IoT caranya gimana? Kita kasih data yang ngaco aja ke Google-nya. Ketipu dia. Jadi kita bisa nipu sih sebenarnya. Caranya gimana? Kita masukin data yang ngaco. Nah, ini yang seru adalah mudah-mudahan nggak sakit hati semua ya. Saya masuk ke 2014 lah. Oke. 2014 saya ada di sini di Indonesia semua, saya nggak keluar negeri. Saya masuk ke bulan, ini saya sembarangan aja ya. Saya masuk ke hari yang ini, kelihatan saya perjalanan dari mana ke mana. Jakarta Bandung kelihatan. Saya hari yang ini kelihatan jalannya kemana, kelihatan. Oke, jadi Google akan mencatat itu semua. Buat apa dia nyatat itu semua? Nah, itu yang seru. Dia kan nyatat, dia punya data kita semua ada di mana, dan ini kelihatan efeknya adalah Google bisa prediksi. Bukan prediksi, dia bisa ngelihat kondisi jalan macet dari sekarang macet di mana. Tapi dia bisa prediksi juga. Nah, saya kasih lihat proses prediksinya ya. Sorry,
Saya Tangerang ke Jakarta. Saya akan bikin perjalanan dari Tangerang ke direction dari Tangerang ke your location. Ya udah gitulah. Oke. Ini bisa di zoom in nggak? Iya. Zoom. Ya udah. Oke. Ini kondisi sekarang hari Sabtu jam 9.45. Dia sarannya lewatin airport, lewatin Jakarta Utara, Ancol dan sebagainya sampai ke rumah saya. Ini kelihatan rumah saya ada di mana. Ini ada pilihan kedua, jalur yang macetnya lewat sini, lewat tolnya yang satu lagi, macet. Oke, kondisi sekarang. Tolong perhatikan baik-baik macetnya. Di sini macet ya. Ini hari Sabtu, tanggal 28. Sekarang saya kasih lihat kemampuan si Google melakukan prediksi. Dukun. Oke. Ini kan tulisannya leave now. Berangkat sekarang. Saya rubah nih ya. Jadi depart at. Ini masih depart at 9.40 hari Sabtu Agustus tanggal 28. Oke, hari ini, jam ini. Ya kita ngerti lah kenapa dia bisa tahu karena handphonenya pada laporan. Sekarang kita lihat besok hari Minggu ya. Ini kan Saturday. Kita pindahin ke Sunday. Macetnya kelihatan nggak? Hilang kan macetnya? Sorry. Macetnya berubah ya, hilang ya. Tolong perhatikan baik-baik macetnya hilang. Sekarang kita pindahin ke hari Senin, Monday ya. Ini belum kejadian saudara-saudara. Ini belum kejadian. Ini adalah dukun. Karena belum kejadian. Ini Monday, macetnya berubah loh. Macetnya beda ya. Lokasi macet lain sama sekali. Oke. Kita pindah lagi ke Selasa, Tuesday. Macetnya beda lagi. Kita pindahin lagi ke Rebo. Macetnya beda lagi. Jadi, si Google bisa ngeramal apa yang terjadi. Macetnya di mana segala macam. Gitu ya. Dan teknik yang sama, jadi proses yang keren dari IoT adalah dia meramal sih sebenarnya. Jadi kemampuan meramal ini kenapa bisa terjadi? Karena kita mainan data science. Gitu. Jadi IoT jangan mikir cuma hardware doang. Kagak. IoT ada data science di belakangnya yang keren yang bikin nilainya jadi tinggi banget sih IoT. Karena dia bisa meramal. Nah, sekarang saya akan masuk ke kebetulan saya adalah juri di Satu Indonesia Award. Buat teman-teman yang punya produk, tadi kan ketua FOS ya, ketua FOS bilang ada divisi buat riset apa segala macam di FOS dan punya produk segala macam. Tolong kalau produknya, kalau ini buat Anda-Anda yang masih muda dan punya karya yang baik banget dan inspiratif buat teman-teman yang lain, kalau bisa dimasukin ke Satu Indonesia Award ini. Websitenya adalah satu-indonesia.com. Anda bisa masuk ke Satu Indonesia Award ini. Ini yang dapat award tahun ini ya. Ini yang dapat award tahun ini. Wah, seru. Yang bocor seru. Oke, kenapa lemot ya? Satu Indonesia Award-nya lemot banget. Nah, oke, udah mulai masuk. Ini ini yang tahun lalu ya, di ini bawah. Oh, ini adalah jurinya. Oh, ini kelihatan ada jurinya yang ini. Tapi ada juri yang cantik sih. Ini Bu Puni, seumuran saya sih. Ini ada Mas Arief, nah ada Dian Sastro. Yang penting juri yang satu ini. Oke. Tapi yang penting yang inilah nerimanya. Recording stopped. Ini yang paling penting yang ini, Mas Yoga. Namanya I Gede Merta Yoga Pratama. Recording in progress. Yoga ini keren banget. Oke, saya pengen tahu Anda bisa nebak nggak? Dia bikin ini nih. Dia orang Bali, namanya juga Imade, I Gede. Itu orang Bali kelihatan banget ya. Kita bisa masuk ke Play Store. Dia bikin ini nih, Fishgo. Bukan GoFish. Kan ada Gojek. Nah, ini ada Fishgo. Kelihatan code Indonesia. Jadi dari Indonesia kelihatan banget Fishgo. Bisa di-download. Waktu dulu ada videonya dicabut sama dia. Oke. Ini kelihatan Fishgo ini buat nolong fisherman, nelayan. Idenya kira-kira gini lah cara berpikirnya. Kalau nelayan yang install Fishgo, dia tiap pagi bisa tahu ikan hari ini ada di mana. Gitu. Jadi Fishgo bisa ngasih tahu ke nelayan itu ikan tuna hari ini ada di mana. Gitu ya. Kalau tadi kan flight radar itu kita bisa lihat pesawat terbang. Oke lah.
ada alat namanya radar segala macam, ada ADS-B. Nah, ini bayangkan Visgo itu kalau diinstal dia bisa tahu nelayan ikannya ada di mana. Konsekuensi dari situ, selama ini nelayan cari ikan ngabisin bensin, muter-muter di laut nyari ikan ngabis bensin, syukur-syukur ikannya dapet, kira-kira gitu. Dan mereka biasanya patokannya bintang, arah angin lah, apalah kayak gitu. Nah, sekarang pakai aplikasi dia bisa tahu dan presisinya lebih bagus daripada yang ilmu-ilmu hitam yang tadi yang sebelumnya saya sebut. Pertanyaannya, silakan ditulis di chatting. Gimana caranya Visgo bisa nebak ikannya ada di mana? Oh, mampus lu. Saya ulang ya pertanyaannya, silakan tulis di chatting. Bagaimana caranya Visgo bisa nebak ikannya ada di mana? Oh, tewas dah lu pada. Dijamin pusing jawabnya. Coba saya lihat. Ikannya dikasih sensor, oh ngaco lah. Sensor jarak, spektrum cahaya, sonar ikan, salah semua. Ikannya punya GPS, udah ngawur semuanya. Bau amis, parah. Arus, nah ini yang bener nih. Ini Zaki Rizky, ini bener arus laut. Ada dua sih sebenarnya parameternya, bukan hanya arus laut, tapi dua. Arus laut dan suhu laut. Oke, dapat dari mana dia? Nah, saya kasih lihat. Nih, tolong saya share screen lagi ya, mudah-mudahan. Saya suka lupa share screen soalnya, terlalu semangat. Oke, gimana caranya tahu arus laut sama suhu laut? Iya, kalau si yoga itu harus pasang kayak tadi ya, jawabannya kayak tadi. Google pasang satelit buat ngelihat. Ada yang kadang-kadang jawabnya lebih gila tadi, yang traffic jalanan ya. Google pasang satelit. Kalau jawabannya lebih gila, Google pasang sensor di semua jalan di dunia. Kan gila itu. Jadi caranya nggak seperti itu. Kebetulan banget, Amerika cukup gila. Ada yang namanya NOAA. NOAA adalah National Oceanic Atmospheric Administration. Jadi kalau di Indonesia nggak ada sih. Di Indonesia adanya 8 Badan Antariksa Nasional, 8. Ini NOAA, kalau 8 di Indonesia, di Amerika kan namanya NASA ya, Space Agency. Nah, NOAA itu nggak ada di Indonesia. Harusnya sih ada, tapi kagak ada di Indonesia. Jadi ini kayak badan laut lah, badan laut Amerika, badan laut yang ngurusin laut Amerika. Nah, si NOAA ini bekerja sama NASA, dia ngeluncurin satelit. Nah, ini karena NOAA ya, maksudnya badan level negara, dia bisa punya duit dan ngeluncurin satelit. Saya kasih lihat aja NOAA satelit. Nih makhluknya seperti ini, satelitnya punya NOAA. Ya satelitnya bentuk-bentuknya kayak gini-gini semua satelit sih. Tapi satelitnya bukan satelit komunikasi buat telepon atau buat TV, bukan. Satelitnya isinya sensor, sensor suhu sama arus laut. NOAA, nah ini nih ada surface temperature. Jadi akibatnya dia bisa ngelihat kondisi suhu laut seluruh dunia. Dia juga bisa lihat current. Arus tuh current ya. Current di dunia juga bisa lihat. Jadi dia bisa lihat arus laut sama suhu. Oke. Nah, ini sekaligus dua kelihatan nih. Jadi dia bisa ngelihat arus sama suhu, ada arus panas, arus dingin segala macam dia bisa lihat. Dari informasi arus sama suhu yang ada di laut, si yoga tadi bisa memperkirakan. Ikan kan nyarinya suhu sama arus doang ya. Jadi ikan intinya cari makanan sih. Plankton kayak apa segala macam, dan plankton itu bergeraknya karena arus, dan plankton itu akan hidup karena suhu. Kalau terlalu dingin planktonnya mati, kalau panas juga mati. Jadi dia ngelihat suhu yang paling baik ada di mana posisinya, arusnya paling baik ada di mana, dari situ dia bisa nebak. Dari situ dia bikin ini. Keren kan? IoT-nya keren banget, men. Dan gilanya si Noah, data tadi dilepasin free, dan data ini udah bertahun-tahun. Akibatnya kayak tadi Google ya, Google Map, kita bisa tahu hari apa, jam sekian, kira-kira akan macetnya di mana, itu karena datanya udah bertahun-tahun dikumpulin. Jadi kuncinya IoT harus kumpulin data bertahun-tahun. Saya kasih lihat foto yang saya terima tadi pagi nih kebetulan, IoT juga sih.
masuk ke wiki saya, masuk ke IoT. Ini ada foto tambak udang. Ini contoh ini baru saya terima tadi pagi. Ini ada Mbak Erni sama Pak Andri Johandri, dia implementasi IoT di tambak udang Faname di Pemalang, Jawa Tengah. Kayak gini aja bentuknya alat-alatnya. Oke, ini Arduino dalamnya kelihatan, Arduino. Pakai LCD segala macam, dan ini yang dipakai buat tambak udang. Oke, beres ya. Jadi barangnya sih sederhana banget. Oke, sekarang saya akan kasih lihat IoT yang ada di depan hidung saya. Ini layar saya rubah arahnya nih ya. Nah ini, kelihatan kagak ya? Sorry, ini kameranya bukan kamera yang jam saya. Oke. Nah ini nggak bagus sih. Nah intinya di sini saya ada Wemos, kemudian di sini ada Potensio, kemudian ada lampu juga nih. Lampunya kelap-kelip gitu ya. Oke. Ini, nah kita akan coba programming ya. Kita akan pelan-pelan belajar programming IoT. Aduh, gimana caranya? Bisa nggak? Nih, biar kelihatan lampunya. Oke, tolong dilihat lampunya. Muka saya nggak penting. Sebenarnya muka saya juga nggak. Yang ditambak udang buat apa, Pak? Oke, ada pertanyaan tambak udang buat apa? Intinya sederhana. Ini ilmunya adalah precision farming. Jadi intinya kita pengen udang itu besarnya sama semua. Kalau kita berternak atau bertani, kita pengen hasilnya dari peternakan atau tani tadi semua outputnya sama, udangnya besarnya sama semua, beratnya sama semua. Untuk mengatur besar sama beratnya sama, kita harus ngatur bener makanannya harus sama, suhunya kalau bisa dikontrol sama semua, gitu ya. Jadi lingkungannya, environmentnya dibikin sama semua dengan cara ngontrol suhu, makanan segala macam. Jadi alirannya harus sama, terus asupan makanan sama, suhu sama, semuanya dikontrol. Jadi IoT dipakai buat kontrol-kontrol lingkungan dari tambak, dari pertanian dan sebagainya supaya semuanya jadi sama semua. Akibatnya output dari pertanian kita hasilnya sama. Kalau waktu dijual di Indomaret, di mall segala macam lebih enak karena bentuknya sama semua. Gitu. Jadi objektifnya seperti itu. Dan kualitasnya juga sama bagusnya semua. Jadi nggak ada yang bagus banget, nggak ada yang jelek banget. Semuanya sama. Jadi itu adalah IoT di dunia peternakan atau perikanan atau apa kayak gitu sih tujuannya. Beres ya? Ternak lele udah nggak tahu. Kamu bisa ada, cuman tergantung peternaknya mau nggak pakai IoT gitu ya. Kalau lele mau enak, tahu nggak caranya biar lelenya enak? Ini kejadian di Bengkulu sih kemarin. Jadi si peternak lelenya ngomong ke saya, Pak, lele saya beda banget sama lele yang lain. Karena lele yang lain kan makanannya sampah gitu ya, makanan buangan. Lelenya dia makanannya tetap buangan juga sih. Cuman bedanya dia kebetulan di Bengkulu, jadi dia dekat sama pelabuhan. Yang dibuang adalah ampas-ampas udang-udang yang udah nggak kemakan, yang gagal gitu ya, udang gagal. Jadi ampas sampah udang gagal dimasukin ke lele. Waduh, lelenya jadi enak banget rasa udang soalnya gitu. Tapi ini bukan IoT, urusannya beda. Oke, ini saya pengen ngasih lihat programming ya. Oke, ini lampunya kelap-kelip lah kelihatan. Sekarang saya share screen lagi. Saya ngasih lihat cara programming. Oke. Nah, untuk programming ini kita pakainya Arduino. Cuman saya pakainya Wemos. Anda bisa download Arduino-nya dari internet. Oke. Nah, kalau udah diinstal segala macam bentuknya kira-kira kayak gini. Saya akan mana sih? Nah, ini. Nah, inilah. Programnya cuma kayak gini doang sih. Ini kebetulan saya makainya Wemos ya. Tolong diingat saya bukan pakai Arduino, saya pakai Wemos. Saya rubah di sininya doang sih. Nih, boardnya saya ganti. Pakai board manager saya rubah jadi Wemos untuk bisa pakai ESP8266. Itu Wemos termasuk 8266. Supaya ini bisa masuk saya harus preference-nya dirubah dulu.
Saya harus nge-load dulu, loading ini. Additional board manager-nya harus di-load dulu dari ESP8266. Sorry ini saya ngomongnya cepat aja ya. Jadi Anda harus ngerubah ini, kalau Anda rubah yang ininya bisa masuk jadinya. Oke, nah sekarang program yang paling sederhana dulu, saya akan ngontrol pin D2 output, dia digital write D2 low, jadi LED-nya akan mati, delay 1 detik, D2 high, LED-nya hidup, delay 1 detik, jadi nyala mati 1 detik 1 detik. Sekarang saya kalau compile, ini ada contreng di compile, ini kelihatan dia compile, buat ngecek ada yang salah enggak. Ini kelihatan nggak ada salah, semuanya beres, nggak ada tulisan error dan sebagainya. Sekarang saya akan kirim ini. Jadi untuk ngirimnya cuma gini doang. Jadi tadi si Wemos-nya saya sambungin ke USB ya. Oh nggak ada masalah kan? Kalau ada suara saya langsung ada apa nih? Nah ini dia lagi ngirim pakai USB udah 33%, 41% dikirim dari komputer saya ke dalam Wemos-nya. Oke. Jadi ngirimnya cuma gitu aja. 83, 91, 100%. Oke. Nah, ini dikirim sekarang dia nyala mati. Oke. Nah, sekarang saya akan rubah. Tolong lihat nyala matinya kayak gitu tuh. 1 detik nyala, 1 detik mati. 1 detik nyala, 1 detik mati. Sekarang saya rubah supaya kelihatan bahwa ini programming beneran. Saya rubah ke 500 setengah detik, 500 milisecond. Oke. Saya upload lagi sih sekarang. Oke. Ini compile, kemudian habis compile dia upload. Pada saat upload, si LED-nya, LED-nya mati dia. Oke, LED-nya mati. Ya, es krim lewat ya. Oh bukan, dangdut lewat. Oke, 91, 100%. Tolong lihat LED-nya sekarang. Beda. Beres ya. Jadi programming gampang, segampang ini. Saran saya kalau mau belajar programming Arduino ya banyak nyontek-nyontek aja. Nggak usah hafal lah kayak gini ya, nyontek aja. Sekarang saya akan kasih lihat masalah paling besar dari Arduino ini adalah Anda harus ngirim data ke server. Servernya saya akan jalanin servernya, saya pakai VirtualBox. Saya jalanin server ini korban aja lah. Sorry, salah. Start. Mohon maaf Pak, menyela sedikit Pak. Ya, silakan. Ini dari panitia apa namanya waktunya buat pemaparan materi tinggal 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi, oke. Iya ya Pak. Ini server saya jalanin, oke. Servernya ada di VirtualBox. Anda bisa ngutak-ngatik, ini server VirtualBox. Dan ini saya akan bikin program, isinya adalah ngirim data dari Arduino ke server. Jadi ini programnya, harusnya sih kalau mau seru. Ini programnya baca ini nih sebenarnya. Ini saya bacain dulu ya. Ini program, tapi ini harus nunggu servernya on dulu. Saya harus tahu IP address servernya berapa. Soalnya jadi pertama saya harus set IP address server berapa, portnya berapa, kemudian dia akan masuk WiFi di rumah saya. Ini WiFi-nya ada di atas sini. WiFi-nya apa, password WiFi-nya apa, kemudian dia akan berusaha connect. Ini proses connect-nya. Nah, setelah connect apa yang dilakukan sama si Arduino adalah dia baca analog 0 yang tadi kalau lihat di kamera saya sambungin ke slider ya. Nah, ini slidernya saya akan rubah-rubah dan data sensor reading ini akan dikirim ke serial ada di sebelah kanan atas ini dan juga dikirim juga ke UDP ke server. Jadi dia akan ngirim 2 ke server sama serial, kemudian delay 1 detik dan dia balik lagi. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya coba cek nih servernya sudah on. Saya pengen tahu IP-nya berapa. Jadi harus ngerti ini juga ya, jaringan harus ngerti di IoT. Karena waktunya sempit, saya susah buat nerangin jaringannya, baca-baca aja lah ntar. Oke, if config. Saya IP-nya 172, saya rubah source-nya. IP-nya 172. Oke, karena waktu tinggal 5 menit lagi, susah. Sebetulnya, oke, waktu Anda belajar server, bisa belajarnya caranya kayak gini. Ini saya masuk ke server ya, 172, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya ada di server.
Oke, ini ada di server. Iyalah. Oke, clear layar. Ini saya turun ke bawah. Sekarang saya akan buka terminal satu lagi, new Windows. Ini perhatiin promnya ya, yang di server, promnya server, yang di komputer saya promnya 1 TB, 1 terabyte. Soalnya hard disknya 1 terabyte. Saya kasih nama 1 terabyte aja. Suka ngaco. Jadi, kita harus bisa ngirim data dari komputer ke server. Ini saya kasih contoh aja. Saya jadi super user dulu ya. Iya, kenapa lama banget ya? Oke, masuk. Oke. Oke. Ini contoh bagaimana cara ngirim data dari satu komputer ke server. Nanti habis itu kita demokan di Android ya. Saya pakai NC minus U, pakai UDP. Protokolnya nanti belajar UDP itu di kuliah jaringan. Listen pada port 12345 gitu aja. Dah. Ini sekarang kondisinya server pakai UDP, listen ke port 12345. Kalau Anda belajar jaringan, port 80 dipakai web, email, SMTP pakai port 25, POP3 pakai 110, HTTP S 443 dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya akan ngirim data dari komputer ke server, pakai NC juga, pakai UDP 192.168.0.172 kan? 172, portnya 12345. Enter. Nggak ada apa-apa. Sekarang kita jangan lupa baca bismillah. Saya akan nulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik saja. Semua. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah sana. Ulang lagi ya. Apakah ini bisa diterima? Gitu ya. Enter. Keluar di sebelah sana lagi. Oke. Gitu. Sekarang di sini balas. Di sini kondisi baik-baik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Oke. Semoga data bisa diterima. Jadi ini adalah network programming yang sederhana banget. Saya pakai NC untuk ini semua, dan saya akan pakai ini untuk terima data dari Android. Iya, gitu ya, clear. Ini saya tutup. Ini saya akan buat terima data Android. Caranya saya akan standby di IP server 192.168.0.172, portnya 12345. Oke, saya enter di sini. Sekarang saya masuk ke Androidnya. Saya tutup sini. Ini Androidnya dia akan kirim ke 192.168.0.172, portnya 12345. Ini udah programming buat kirim datanya kayak gini kira-kira. Sekarang saya akan compile dan saya akan upload kirim datanya, dan saya akan monitor di sini. Ini monitornya, switch. Oke, monitornya di sini. Aduh, mudah-mudahan bisa. Ini memori ini udah kehabisan. Saya kehabisan memori sih sebenarnya kondisinya. Waduh, lower memory. Memorinya habis. Tutup. Nggak bisa. Nggak bisa didemoin IoT-nya. Memori habis. Waduh. Bisa. Mudah-mudahan bisa. Aduh. Does not exist. Wah, kacau. Oke. Ada masalah. Serialnya hilang. Ya udah. Ini saya punya masalah memori kehabisan karena terlalu banyak yang kebuka. Servernya lokal. Memori saya cuma 16 GB. Jadi nggak berhasil. Tapi kalau berhasil nanti saya bisa ngasih lihat di server keluar, di sini juga keluar, kira-kira itu. Jadi ini adalah teknik buat ngirim data lewat jaringan. Bentuk programnya kira-kira seperti ini. Ada UDP bikin paket, ada UDP printf, ada UDP end paket. Ini adalah perintah-perintah buat kirim data. Cuman kalau sama Zoom ikutan di sini, saya jadi kesulitan karena Zoom ngambil memorinya gede banget ternyata. Jadi saya nggak bisa ininya. Gitu.
Oke, waktu saya habis nih kayaknya. Habis game. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf yang terakhir demonya gagal karena saya kehabisan memori. Dan saya udah berapa kali kayak gitu sih. Parah. Terima kasih. Saya kembalikan pada panitia. Oke, terima kasih kembali kepada Pak Ono Widodo selaku pembicara webinar pertama ini ya, judulnya IoT for a Better Life. Jadi untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi seluruh peserta yang berada di Zoom ataupun menyaksikan live streaming di YouTube. Bila ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung aja melalui slido.com. Baik terkait materi yang disampaikan tanpa berlama-lama, apakah ada yang ingin ditanyakan, dan waktunya untuk menanyakan ada 40 menit hingga pukul 10.45. 10.45. Bisa banget untuk para peserta di Zoom ataupun live streaming bisa ditanya di YouTube. Oh ya Pak, ngomong-ngomong untuk soal IoT nih Pak. Ya. Dari saya tuh pernah dengar di IoT seperti itu. IoT itu apakah bisa ke ranah seperti kayak industri atau mungkin ke arah marketplace atau dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih Pak? Industri yang paling keren ya robot ujungnya. Jadi kalau kita lihat robot dibuat bikin pabrik mobil segala macam, kalau Pak Presiden Pak Jokowi kan bilang industri 4.0 ya. Nah itu IoT itu belakangnya. Jadi kalau kita udah mulai main ke industri, contoh yang realnya robot di pabrik dan sebagainya. Kalau kalau ini jawab bentar ya. Kalau di digital ekonomi bukan ke hardware sih IoT-nya. Jadi lebih ke apa yang kita entry di toko online segala macam. Jadi lebih ke arah sana. Oke. Ini mau saya yang baca atau mau moderator yang baca ini pertanyaannya? Dari saya saja Pak. Oh ya, oke. Ini ada yang bertanya, saya memilih pertanyaan yang terbaik untuk Bapak bisa dijawab. Pertanyaan paling susah. Waduh. Enggak. Ini kalau dipilih sama moderator biasanya susah-susah. Oh ini Pak, ada dari Muhammad Fadilah Putra. Oke. Beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung sudah early implemented untuk smart city. Prediksi dari Pak Ono sendiri untuk next level advanced stage implementasi IoT di Indonesia berapa tahun lagi ya Pak? Kira-kira buat berkembangnya gitu dan Ini jujur sekarang sih teman-teman ini kebetulan saya banyaknya di Jakarta ya. Bandung saya nggak terlalu sih. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini ya. Cara logika berpikirnya. Pemerintah kota, Jakarta, Bandung, sama perintah-perintah semua lah di Indonesia itu, mereka berusaha buat mengirit anggaran. Gitu ya. Jadi mereka akan pakai IoT kalau itu langsung bisa anggaran bisa irit. Beres ya? Kebayang cara berpikirnya ya? Jadi sebenarnya bukan masalah gue harus pakai IoT, bukan itu cara mikirnya. Cara mikirnya saya harus pakai teknologi apa supaya anggaran jadi irit. Kebetulan teknologi yang keluar namanya IoT nantinya. Gitu. Tapi tujuannya masalah efisiensi sih. Bagaimana dengan anggaran yang ada kita bisa efisien, bisa bagus hasilnya. Contoh, ini Jakarta nih, contoh Jakarta. Di Jakarta, anggaran yang besar itu adalah buat nyalain lampu jalan malam. Sederhana kan? Buat nyalain lampu jalan malam. Dan yang nyebelin itu adalah petugasnya kalau pagi lupa matiin. Jadi kadang-kadang lampu bisa nyala seharian tuh karena nggak dimatiin. Pemborosan ya Pak ya? Ya kayak sama aja lah kalau di rumah juga sama kan. Kita pengen, rumah saya udah mulai kayak gitu juga nih. Jadi lampu yang depan rumah itu nyala mati sendiri itu udah. Otomatis ya Pak ya? Ya kan cuman pakai sensor ini doang sih, sensor cahaya ya. Iya. Kalau ada cahaya matahari nyala, mati. Sorry, kalau cahaya mataharinya hilang nyala. Cuma gitu aja. Tapi kan kita sering lupa matiin lampu tadi, sering lupa nyalain mati. Jadi teknik itu dipakai di kota. Akibatnya kayak ini teknologi sederhana banget sih ya. Tapi itu lampu-lampu jalan yang ada itu keren loh.
bisa dikontrol jarak jauh semua itu lampu jalan itu. Jadi Iya, lampunya dari dikontrol jarak jauh. Akibat yang terjadi, Jakarta kalau nggak salah kemarin berapa ratus miliar menghemat uangnya. Jadi uang yang dihematnya tuh bukan berapa ratus ribu, kagak, ratusan miliar per bulan. Dahsyat, cuman gitu doang. Itu satu contoh. Saya kasih lagi contoh yang lain lah. Nggak tahu kalau di Solo atau di mana, saya nggak tahu. Kalau di Jakarta itu Pemdanya punya alat-alat berat buat ngeruk ini ya, ngeruk kali apa segala macam kan. Itu kan kan kita masalah paling besarnya di Jakarta kan salah satu masalah paling besar itu banjir gitu ya. Supaya Jakarta nggak kena banjir, mereka punya alat-alat berat buat ngeruk-ngeruk segala macam. Nah, itu yang seru tuh. Alat-alat itu kan kita harus tahu, nih alat ada di mana sih? Kan alatnya banyak ya. Jadi mereka pakai IoT itu buat tracking kayak tadi lah flight radar, tapi ini yang di tracking adalah peralatan berat tadi. Jadi itu dia tahu itu. Tapi itu masih biasa aja. Yang seru adalah yang sering kita kagak tahu, nih alat bisa kencing di mana aja nih alat. Nah, bingung kan lo? Kok bisa Apa tuh, kencing? Pak? Apa coba? Jadi ini pegawai-pegawai supir alat berat segala macam kadang-kadang bandel-bandel, nakal-nakal. Kan alat itu isinya bensin ya, bukan bensin sih, diesel ya, minyak diesel segala macam. Jadi oke lah diisi diesel. Cuman kadang-kadang kencing sembarangan nih, dieselnya bisa keluar di mana aja. Jadi kan sebel banget. Pemerintah udah ngisi, tahu-tahu bocor kemana aja. Jadi mereka pakai IoT buat deteksi. Ini alat beratnya kencing di mana aja. Nah, alat berat yang suka kencing sembarangan, supirnya langsung di PHK tuh urusannya langsung. Gitu. Jadi kira-kira kayak Langsung gitu. ketahuan ya, Pak ya. Iya. Kira-kira itu sih yang gampang buat diceritain. Tapi mereka udah mulai dahsyat sih. Mereka sudah mulai kayak inilah. Sekarang kan ada COVID apa segala macam. Jadi mereka harus melakukan tracking dari apa sih penduduk ya. Jalan kemana aja supaya penyebaran COVID itu tidak menyebarnya terlalu dahsyat. Nah itu teknologi IoT sih sebenarnya. Kan kita waktu daftar kan masukin nomor telepon lah apa kan, ya udahlah selamat dah. Ya ya kadang-kadang orang teriak ini masalah privacy apa segala macam, ya itu konsekuensi IoT adalah kita dimata-matai sih gitu. Kebayang ya, Oke. jadi smart city-nya udah Iya, jalan Pak. sih. Ini Pak, tadi juga ada pertanyaan sempat aku baca, ada yang menarik nih Pak. Ya oke. Dari apa namanya? Dari aplikasi Grab sendiri itu cara kita tracking untuk menuju ke lokasi dari si apa namanya penerima order ke kayak customer, terus contoh kita GoFood dan lain Ya. sebagainya itu apakah ada hal yang bisa dijelaskan gitu Pak, kayak asik aja gitu Pak. Sebetulnya Masalah tracking tracking itu ya, gini deh, paling gampang. Oke. Buat ada yang pengen belajar, ini gua matiin aja, udah gagal nih, memori kehabisan nih sialan. Bentar, servernya saya matiin aja lah, ngabisin memori aja nih ya udah. Ini demo gagal ya, shutdown, server saya shutdown. Oke. Saran buat belajar kayak gitu, coba belajar ini deh paling gampang, masuk ke app Inventor 2. Oke. Masuk sini. Ini sekalian, karena ini kan ini anak informatika banyaknya ya kali ya. Walaupun ini tidak harus buat anak informatika sih. Ini Anda bisa masuk ke app Inventor ini pakai akun Google. Ini contoh saya akan buka aplikasi GPS-nya. Do not show, continue. Oke. Ini GPS. Jadi programnya jadi gini. App Inventor adalah aplikasi. Kenapa tadi? Ini share screen saya hilang. Bisa dibuka lagi nggak ya? Pada operator bisa. Oh udah. Nih enggak ganti. tadi. Oke Pak. Soalnya tadi. Silakan Pak. Tadi ada yang share screen ini soalnya. Iya. Oke. Buat Anda yang lagi belajar coding segala macam,
kalau nggak mau ngemodal Arduino, bisa pakai handphone kita sebagai sensor sih. Karena handphone kita udah banyak sensornya, itu adanya di sini nih sensor. Di sebelah kiri, sensornya banyak banget ya. Ada barcode scanner, accelerometer, barometer, ada gyroscope sensor, gyrometer, light sensor, segala macam. Termasuk ada, oh sorry, peta tuh adanya di bawah kalau nggak salah ya. Sorry. Mana ya? Oh, maps, nih maps. Nah, di maps ini ada navigation, marker map segala macam. Jadi dia punya kemampuan buat deteksi lokasi segala macam. Oke. Nah, ini ada location sensor, kita bisa lihat codingnya. Sorry, sini. Nah, ini codingnya bisa kayak gini sih. Kita bisa lihat lokasi kita, longitude latitude-nya berapa, dan ini dikirimin, ini contoh program yang paling blow on ya. Kalau saya pencet tombol, langsung dia akan baca longitude, latitude, dan di teks ke phone number, dalam bentuk teks ini, dia kirim SMS. Handphone ini lokasinya ada di mana. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, masukin ke database lah, apa segala macam, bisa jadi akhirnya aplikasi Grab segala macam. Jadi bentuknya kayak gini doang sih. Jadi cuman ini doang sih sebenarnya. Location sensor, longitude, location sensor, latitude, selesai, habis. Jadi programmingnya sesederhana ini sekarang. Juga mudah dipelajari juga ya Pak ya? Iya. Jadi saran saya silakan ngoprek-ngoprek ini deh, app Inventor ini. Soalnya dia sudah ada fasilitas buat akses ke sensor yang ada di Android. Jadi kita nggak perlu beli Arduino apa segala, kan butuh duit lagi tuh. Kalau ini kan udah ada di handphone kita. Jadi handphone kita sebagai sensor dan dia bisa ngasih macam-macam ya. Bisa ngasih suhu lah, bisa ngasih lokasi lah, bisa ngasih apa segala macam. Gitu. Kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Gitu. Oke, untuk operator bisa ditampilkan lagi Pertanyaannya. pertanyaan-pertanyaannya. Iya, kalau operator lebih berkuasa dari Ono soalnya. Kalau dia masuk, Ono langsung tewas. Langsung terlewati gitu ya Pak. Langsung. Ya, operator silakan Kepada operator. operator, bisa operator? Operatornya pundung kali. Bahasa Sunda pundung, bahasa Jawa apa ya nggak tahu saya. Apa tuh Pak artinya Pak? Apa ya nggak tahu saya bahasa Sunda itu. Apa? Waduh. Operatornya patah hati. Wih, patah hati. Patah hati tadi. Kalau di Mana Jawa nih namanya operatornya cidro, mana Pak. nih? Pertanyaannya nggak. Kalau di Jawa kayak gitu tuh namanya cidro Pak. Wih. Oh, Cidro. Oke. Cidro. Saya orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Contoh orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, Ono tuh. Ini ada ada pertanyaan di chat ya dari Mas Arka Dius. Sejauh mana IoT di dunia intelijen di tanah air? Gitu ya. Nih, ini saya jawab nggak ya? Seperti membocorkan dapur ya Pak ya. Iya, bukan dapur saya sih. Cuman kebetulan mereka juga saya yang ngelatih. Jadi kan kacau. Jadi di Republik Jadi ini, sama aja. ini ngomong jujur dulu ya. Di Republik ini ada beberapa intelijen. Satu yang beken adalah BIN, Badan Intelijen Nasional. Itu isinya, itu levelnya nasional, itu isinya TNI sama Polri. Satu lagi BAIS. BAIS itu TNI. Kemudian ada lagi dari Polri. Mereka juga punya intelijen juga dalam Polri, cuman mereka nggak nyebutnya sebagai intelijen. Gitu, nggak usah saya sebutin. Kalau BIN sama BAIS sudah beken lah. Oke. Dipakai buat apa intelijen? Yang paling sering intelijen pakai adalah mereka monitoring apa yang diposting di media sosial. Jadi posting-posting kita di media sosial akan dimonitor sama intelijen. Caranya gimana monitoringnya? Saya demoin langsung ya. Saya share screen lagi. Oke. Oh, tidak apa-apa Pak. Enggak, Biar, ini peserta-peserta ini juga jelas gitu Pak. Oke, software yang dipakai saya kasih dulu sama softwarenya. Softwarenya free, Anda bisa belajar. Namanya Orange. Orange ya. Sorry, bukan Orange yang ini. Kalau ini buat dimakan. Orange-nya salah. Orange-nya orange yang ini.
Oke. Jadi kata kuncinya Orange Data Mining. Programmingnya kayak gini nih bentuknya. Programmingnya kayak gini ya. Jadi Anda bisa download Orange-nya. Bentar, Orange Data Mining. Aduh, bentar. Ini dia all. Saya klik all dulu. Oke. Di sini ada download sih sebenarnya. Bentar. Ini dia download. Orange Data Mining ada download. Ini free. Bisa di Windows, bisa di macOS, bisa di Linux. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan jalanin si Orange tadi. Weh, ada yang ikut nyoret-nyoret. Orange-nya akan saya jalankan. Oke. Dia bisa baca teks. Dia bisa baca teks. Si Orange ini bisa baca teks. Jadi caranya kita harus pakai GitHub misalnya. Masuk ke GitHub. Ini sambil nunggu Orange-nya loading ya. Kita masuk ke GitHub. Terus silahkan cari aplikasi ini. Contohnya. Web scrap. Kalau nggak scraping aja lah. Di GitHub ada aplikasi buat scraping, ada banyak banget aplikasi buat scraping, ada sekitar 26.000 aplikasi buat scraping. Ambil salah satu aplikasi scraping ini, fungsi scraping adalah buat ngambil teks yang ada di internet, yang ada di web, yang ada di internet bisa diambilin teks-teksnya. Itu scraping. Jadi teknik memata-matainya adalah ngambil tulisan orang yang ada di internet. Beres ya? Oke. Nah, kalau udah dapat tulisannya, kalau buat Anda yang pertama kali belajar data science, ini enak banget buat data science. Banyak contohnya di sini, example segala macam, bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan melakukan analisa teks. Oke. Di sini ada text mining. Supaya gampang, saya akan ngambil teks. Sebenarnya dia punya kemampuan bisa baca teks yang ada, yang kita masukin dalam bentuk file Excel. Jadi file Excel itu bisa dibaca pakai korpus ini. Sebenarnya bisa kayak gini. Ini korpus ini baca file Excel. Wah, tapi ini jadi kacau. Loading dia, loadingnya file gede soalnya nih, kacau. Saya lagi nganalisa buat ini sih penjurian. Saya remove dulu ya. Oke. Paling gampang saya akan ngambil Wikipedia. Jangan Wikipedia lah. New York Times kali ya. Bentar. Saya bisa kok nggak mau New York Times. Coba cek dulu New York Times-nya bisa ngambil data nggak? Loading. Bentar. Ini kenapa nih? Oh, ini dia. Oh, nggak bisa. Key-nya saya nggak punya buat akses ke New York Times. Jadi saya nggak bisa akses data. Ini saya buang lagi, remove. Saya pakai The Guardians. The Guardians kayaknya dia punya key yang tes ini ya. Jadi saya bisa akses artikel yang ada di Guardians. Oke. Saya akan masukin kata kunci. Tapi Guardians adalah koran. Ini koran ya, bukan media sosial. Ini koran yang ada di Amerika. Saya masukin kata kuncinya misalnya Jokowi. Oke. Saya search ini dari bulan 7 sampai bulan 8 2021. Sebulan aja kira-kira. Dari bulan 7 sampai bulan 8. Saya akan search, dapat 10 artikel yang ada kata-kata Jokowinya. Beres ya. Nah, ini terus apa yang dilakukan? Ini tolong diingat, ini adalah koran bahasa Inggris. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus buang kata-kata yang nggak penting dan dari yang kata-kata penghubung itulah dibuang. Soalnya nggak ada fungsinya. Masukin ke yang namanya pre-processed text. Ini kata-kata yang itu namanya stop words. Saya buang stop words bahasa English. Oke. Kelihatan tadi Indonesia ya, soalnya saya lagi nganalisa tulisan Indonesia. Jadi stop words Indonesia yang saya buang. Karena ini stop words bahasa Inggris, saya buang yang stop words bahasa Inggrisnya. Oke, ini kenapa? Oke, ini saya sambungin. Dah. Sekarang ini sederhana banget sih. Sekarang kita akan bikin ini word cloud. Word cloud kira-kira bentuknya kayak gini ya. Word cloud. Bentuk kayak gini ya. Jadi kata-kata yang sering muncul hurufnya makin besar, kata-kata yang jarang muncul hurufnya jadi kecil. Oke. Ini word cloud-nya udah saya tarik dari sini, saya tarik ke sana, saya sambungin. Cuman gini doang sih. Nah, ini hasilnya kayak gini. Angka nggak kebuang. Angkanya masih ada nih. Harusnya saya buang-buangin. Tapi kata Jokowi keluarnya kayak gini nih. Oke.
Coba kita ganti ya kata Jokowi, kita ganti. Kita ganti kata Jokowi, kita ganti dengan kata misalnya Afghanistan. Yang lagi rame nih. Afghanistan lagi rame. Oke. Ada 10 artikel Afghanistan. Tambahin inilah. Oke. Kita lihat efeknya di sini. Nah, langsung Afghanistan advertisement across actively Afghan access adventures. Jadi orang ngelihat Afghanistan kayak gini di Amerika, kira-kira kayak gini. Tapi nggak ada kata-kata yang mengerikan di sininya. Saya lagi cari fight gitu, nggak ada kata-kata fight, perang gitu. Nah, kalau yang seru bisa kayak gitu. Coba, sorry, saya ulang lagi. Kita ganti ini ya, ganti input ya. Saya ganti inputnya, ini saya buang, remove. Saya ganti inputnya jadi Wikipedia. Oke, Wikipedia. Karena Wikipedia pakai bahasa Indonesia, saya ganti software Indonesia aja. Oke. Nih, Wikipedianya saya ambil kata kuncinya misalnya Solo ya. Apa Salatiga ya? Salatiga ya. Mana yang benar nggak tahu dah. Salatiga. Search. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tulisan tentang Salatiga. Oke. Nih, dia lagi proses sampai selesai. Ini kalau udah selesai, saya akan kirim Salatiganya ke sini. Oke. Ini masih titik-titik berarti dia masih proses, masih ngambil. Udah selesai sekarang. Sekarang kita lihat. Kata Salatiga, hilang dia crash. Mudah-mudahan tadi sempat kelihatan sedikit ya. Ada Jawa Tengah apa segala macam tadi. Orange saya crash dia. Suka nggak kuat, kordam langsung. Ini nggak kuat sama Zoom yang baru, ini nggak kuat. Tapi kira-kira gitu prosesnya. Ini ya, Pak. Hah? Oke. Zoom ngambil memorinya kegedean, saya stres jadinya. Iya, gede banget, Pak. Jadi kayak, waduh, update-nya tinggi banget nih. Ini ada pertanyaan juga nih. Ya, oke. Ada ini dari Yuwana Izatin Nisa. Di penerbangan pesawat udara dikendalikan oleh seorang ATC saat in-flight. Apakah ATC juga menggunakan ADSB sebagai flight radar untuk mengetahui posisi pesawat? Bagaimana tuh tanggapannya dari Pak Ono Widodo sendiri? ATC pakai radar yang beneran sama ADSB, double gardan dia. Jadi ATC pakai dua-duanya. Tapi kalau radar itu kita sebagai orang rakyat biasa, bukan orang penerbangan, nggak bisa akses. Kalau radar kita nggak boleh akses karena bahaya banget. Jadi kita nggak bisa akses ke radarnya ATC, kita bisa aksesnya ke ADSB-nya. Tapi kalau si ATC dia bisa akses ke dua-duanya diakses. Gitu. Lebih bagus yang radar sih, lebih presisi dia. Harganya juga lebih bagus. Gitu. Lebih miring ya, Pak ya. Kalau kita kan kere nggak punya duit, jadi modalnya 200.000, gitu. Harus yang gitu tekniknya. Sekiranya di kantong mahasiswa juga aman gitu. Iya aman lah. Kalau bangsanya berapa puluh ribu masih oke lah. Oke lah. Saya kasih tahu caranya nih biar Anda hidupnya enak. Gini cara berpikirnya. Saya sebagian besar peralatan saya dapatnya gratis loh. Jadi kalau Anda kalau mau gratis, caranya adalah semua vendor, orang-orang yang bikin alat, server IoT lah segala macam, mereka semua itu berusaha marketing alat yang dia jual. Oke. Dalam proses marketing, mereka kan harus ngeluarin duit nih. Padahal mereka juga cari duit kan. Jadi susah nih. Saya cari duit, saya harus ngeluarin duit buat marketing, kan susah. Yang dia punya kan bukan duit sebenarnya, dia punya alatnya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa bisa bantu mereka marketing dengan cara dikasih alat tadi, mereka akan ngasih alat tadi cuma-cuma. Gitu. Jadi kita harus bantu marketingnya dia. Caranya gimana? Cara paling gampang, misalnya
bikin YouTube aja. Contohnya Pak Mas Dwi Arsana tuh. Eh, Mudah-mudahan pernah lihat channelnya Dwi Arsana ya. Dia kan bikin YouTube. Nah itu jadi endorse alat-alat itu jadi banyak. Alat-alat ngasih ke dia free. Jadi cara paling sederhana bikin YouTube. Cara kedua bisa nulis blog, bisa nulis buku. Itu endorse kayak gitu banyak banget free. Jadi saya dapatnya kadang-kadang dapat handphone lah, dapat hard disk lah, dapat apalah. Ini mau dapat komputer 2 biji lagi free gratis dari Gigabyte. Gitu. Ini ngasih tahu aja teknik. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu keluar duit sih buat ini semua. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan juga nih Pak. Mau tanya bedanya protokol komunikasi IoT dari HTTP, MQTT. MQTT dan juga COAP. Apa tuh Pak? Gimana ya? Filosofi dasarnya aja ya. Tapi itu beda, itu makhluk itu beda. Ini saya jawab kalau mau lebih asik bisa lihat di Google sih. Tapi ntar kalau googling, ntar pundung ini yang operatornya pundung. Tapi kira-kira filosofinya gini dah. HTTP, MQTT, apapun itu makhluknya, silahkan cari di Google. Kalau mau lebih presisi bisa masuk ke rfceditor.org. Saya ulang ya, rfceditor.org, masukin HTTP, masukin MQTT, masukin COAP, masukin LoRaWAN apa segala macam kalau dia protokol ya. Nanti dia akan keluar dokumennya. Protokol ini cara kerjanya gimana? Kalau HTTP kita tahu pakai get, pakai put segala macam tuh ya. Bentuknya ASCII text dan itu akan jalan di atas apa sih namanya? Di atas ya harus ngerti kuliah jaringan ya. Dia akan jalan di atas protokol transport. Bisa TCP, bisa UDP. Oke. Jadi perintah-perintahnya akan beda antara HTTP, MQTT itu bisa beda-beda sih. MQTT tidak jalan di atas HTTP, HTTP tidak jalan di atas MQTT. Jadi itu levelnya semua adalah protokol aplikasi. Jalannya di atas TCP atau UDP, kira-kira gitu. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Oke Pak, ini pertanyaan apa namanya? Mungkin pertanyaan ini terakhir ini saya kasih tahu dulu ya. Pertanyaannya Muhammad Fadilah Putra berat loh ini. Susah sebenarnya. Saya kesulitan buat jawab yang gampangnya agak susah nih. Jadi Mas Fadilah pertanyaannya berat tuh. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Ini Pak, dari Iboy Pak. Wih, keren banget namanya Pak. Iboy. Iboy, saya laki-laki. Saya anak laki-laki. Izin bertanya Pak, apakah IoT bisa dikaitkan dengan keahlian back-end? Kalau bisa, bagaimana gambaran umumnya Pak? Bisa dijelaskan? IoT itu apa ya? Bukan keahlian back-end. IoT itu lebih ke konsep secara umum untuk supaya sensor bisa komunikasi ke server. Udah gitu di servernya ada data science dan sebagainya. Jadi bukan masalah keahlian back-end, dia lebih ke supaya device atau alat atau gadget bisa komunikasi jadi bagian dari sistem internet. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi orang IoT harus bisa back-end juga, harus bisa elektronik, harus bisa, tapi biasanya nanti orang data science akan beda sendiri sih. Kalau dia orang IoT bisa data science, syukur banget. Jadi kira-kira itu lebar keahlian seorang pakar IoT, kira-kira kayak gitulah. Dia harus ngerti dari elektronik depannya, sensornya, cara ngirim datanya, bikin servernya, ngolah datanya, data science-nya seperti apa. Jadi itu selebar itu. Kadang-kadang data science-nya memang akan dilakukan sama orang lain sih. Jadi back-end-nya seringkali dibantu sama orang lain. Tapi dia paling nggak harus ngerti front-end-nya. Sensor front-end-nya beda kalau kita programming kan front-end PHP ya itu front-end. Kalau yang ini front-end-nya adalah Arduino, si Android yang jadi sensor sebagai front-end gitu. Jadi IoT kayak gitu kira-kira. Gitu. Susah juga nih pertanyaan iBoy ini susah ya. Pada susah-susah nih nanyanya gile. Ya, silakan.
Ada pertanyaan lagi atau gimana? Mas MC udah hilang videonya. Oh, ada. Halo Pak. Ya, Oke Pak. Eh, namanya tadi itu materi yang telah disampaikan kepada para pendengar-pendengar di Zoom dan juga di live streaming YouTube nih. Nah, seperti yang kita telah tahu juga bersama pemaparan materi webinar pertama dengan judul IoT Innovation for Better Life, dapat diambil kesimpulannya adalah dari Bapak Ono Widodo telah memberikan tadi di awal ada link URL di mana banyak sekali informasi dari mulai buku hingga pengetahuan tentang IoT, dari mulai video, e-learning, dan juga mungkin hingga perpustakaan yang dapat dibaca hingga mendapat pengetahuan. Lalu dilanjut dengan tips untuk memprogram coding dengan tata cara mempermudah untuk memprogram suatu kode dengan contoh yaitu menggunakan object blocks yang telah dijelaskan oleh Bapak Ono Widodo tadi. Dan tadi Pak Ono Widodo sendiri sudah menjelaskan kunci IoT ada di database, juga analitik untuk output data dengan perkiraan yang sudah dibuat sehingga data yang ditampilkan nanti berupa kemungkinan seperti yang Pak Ono bilang tadi, dukun deh. perdukunan. Ya benar banget Pak. Tadi juga ada flight radar juga yang telah dijelaskan Pak Ono, melacak sesuatu pesawat terbang dan isinya ada ADS-B dari mulai ADS in out hingga ADS-B untuk infrastruktur data. Jadi juga ada in-flight radar yang dapat mengetahui hal di mana daerah itu hingga rinci dan datanya dapat dikirim hingga menggunakan walkie-talkie pun dengan APRS modem juga tentunya untuk penguploadan data tersebut. Dan juga tadi ada orari organisasi amatir radio Indonesia yang mengatur frekuensi memancar suatu kabar yang telah dijelaskan Pak Ono Widodo tadi. Sesuatu kumpulan kayak amatir video untuk mengatur frekuensi dan juga bisa berlatih untuk teman-teman yang di sana. Dan juga ada Google Maps yang merupakan real-time system yang pastinya dengan perkiraan data seakurat mungkin dan analisisnya dengan sebagian besar data Gmail atau akun Gmail, dan itu nanti akan dilaporkan ke Google untuk mengetahui keberadaan dimanapun kita berada. Itu pasti akan terlacak karena data yang disampaikan dari email dan lain sebagainya akan langsung masuk ke Google pusat. Dan juga terakhir ada Visgo yang sangat menarik tadi dari Pak Ono sudah menjelaskan dari Visgo sendiri menggunakan arus laut sebagai pelacak dan juga suhu laut untuk menentukan di mana kira-kira ada suatu penghidupan ikan dengan menggunakan NOAA satelit seperti itu. Mungkin kesimpulan itu cukup untuk dari saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ono Widodo sendiri atas ilmu yang diberikan. Semoga yang disampaikan juga dapat diserap oleh teman-teman dan dipahami dan bermanfaat buat ke depannya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Dan agenda berikutnya ada display video presentasi produk Posti. Namun sebelum itu kita ngadain sesi foto bersama nih Pak. Oh, siap. Yang ya diawali dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada Bapak Ono Widodo Purbo dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Posti Fest 2021 ini, yakni Calvin Alvito Dinova. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kepada operator kami, silakan untuk share screen dan juga dokumentasinya. Wih, ini perlu buat naik pangkat deh. Wih. Masih butuh pangkat ya. Terima kasih banyak buat sertifikatnya, teman-teman panitia. Dan juga sertifikat ini akan dikirim bentuk soft file melalui email ya Pak ya? Iya. Dan selanjutnya ini benar banget Pak, iya dikirim lewat soft file lewat email Pak. Yang penting mah soft filenya aja. Iya. Buat nanti buat datanya buat naik pangkat Pak. Iya. Oke, selanjutnya silakan buat teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam kembali karena ada sesi dokumentasi bersama Pak Ono Widodo sendiri.
kepada teman-teman, silahkan saya beri waktu mungkin 1 menit atau hingga 2 menit untuk on cam. Dan juga untuk operator, apakah sudah siap untuk sesi dokumentasinya? Banyak Sudah ya. siap. Oke, bisa langsung aja untuk operator melakukan dokumentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memulai untuk slide pertama. 1, 2, 3.